Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang telah bergabung di webinar SRI kali ini. Kita mungkin masih menunggu peserta yang lain. Kita tunggu sekitar 5 menit lagi, kita akan memulai. Mungkin barangkali bisa di chat gitu ya, di chat Zoom. Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kita, asalnya dari mana, dan kemudian jika ada lembaganya, mangga di chat gitu ya, biar bisa kita tahu, mengenal dari mana saja asal dan lembaga. Dari peserta webinar SRI ke-92 kali ini. Gitu. Kita tunggu sekitar 5 menit lagi. Pematerinya udah bergabung ini kan? Kang Doni, peserta katanya belum bisa pada masuk, itu di hostnya. Bagaimana, Kang? Peserta berputar-putar, ada yang belum bisa masuk di host Zoom. Di sini yang masuk saya admit semua, Kang. Nggak ada yang ini. Oh gitu. Iya. Mungkin kalau yang berputar-putar masalah jaringan di sana ya, Kang. Kalau di sini lancar-lancar aja. Kalau yang masuk, saya admit nggak ada masalah, bisa bergabung. Narasumber sudah masuk, Kang Doni, Ustaz Jemi udah masuk. Ya. Masih connecting, Kang. Belum bisa disapa. Oh ya. Nah.
Alhamdulillah sudah oke, sip. Jaringan. Ini narasumber Ustadz Jemi ini bukan ya, Kang? Baik, assalamualaikum Ustaz. Masih belum Ustaz? Masih belum, Kang Tatang? Kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah berkenan mengikuti webinar ke-92 dari SRI, Sudarila Indonesia untuk hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk menuliskan nama dan barangkali juga asal jika ada lembaga nggak ditulis juga sebagai perkenalan diri agar kita bisa sama-sama mengikuti ini dengan baik. Kita masih menunggu narasumber. Tadi belum sudah sempat bergabung bersama kita, tapi keluar lagi sepertinya ada kendala jaringan. Nah, Bapak Ibu, kali ini webinar SRI akan diisi oleh Ustadz Jemi Ibnu Suwardi gitu ya, MPDI. Jemi Ibnu Suwardi, MPDI. Beliau adalah seorang peneliti sejarah Kesultanan Banten. Ini ada Pak Joko Setiawan dari Selatan. Halo. Oke, terima kasih Pak Joko. Baik, kita coba admit lagi untuk pemateri. Nah, Bapak Ibu, Kang Teteh barangkali ini merupakan seminar di SRI yang sudah ke-92 begitu ya. Jadi sudah hampir 100-an begitu. SRI dengan konsisten secara berkelanjutan mengadakan webinar-webinar. Bulan puasa ini juga pernah melaksanakan webinar SSI gitu. Mengupas berbagai tema, berbagai topik seputar Kesultanan yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan Ramadan. Nah, kali ini adalah Semarak Budaya Ramadan masa Kesultanan Banten begitu ya. Dan insya Allah adalah Ustadz Jemi Ibnu Suwardi, MPDI. Beliau adalah saya pikir kompeten untuk menjelaskan kepada kita bagaimana budaya Ramadan Banten pada masa lampau begitu. Nah, alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita. Kita sapa. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Ustaz yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya bersama kita mengisi dan barangkali tema kita yang sudah dipilih oleh panitia yaitu Semarak Budaya Ramadan masa Kesultanan Banten. Barangkali kalau misalkan tidak ada kendala, Ustadz bisa di on cam Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Bagaimana panitia, Kang Tatang? Kita mulai saja. Boleh, silakan Kang. Yang lainnya bisa di-unmute. Silakan. Oke. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Sawali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah kita sampaikan pada sore hari ini. Kita kembali dapat bersama-sama berkumpul di ruang Zoom ini secara online bertatap muka.
dalam majelis ilmu, bisa kita katakan seperti itu gitu ya, di bulan suci Ramadan, sehingga kita berharap apa yang kita lakukan pada sore hari ini mendapat rahmat, mendapat taufik hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi besar kita sampaikan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudara peserta webinar SRI yang ke-92 yang sama-sama kita hormati. Ini merupakan webinar kita yang ke-92, Student Rihla Indonesia, yang sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, secara terus-menerus kita mengadakan webinar-webinar ini, melakukan sharing gitu ya, sharing keilmuan dalam topik sejarah barangkali, kalau khususnya begitu, kita menghadirkan narasumber-narasumber yang insya Allah kompeten di bidangnya, menyampaikan berbagai tema, berbagai topik gitu ya, sehingga pada hari ini kita telah melaksanakan webinar sebanyak 92 kali. Nah, pada sore hari ini kita akan mengupas gitu ya, tema dengan judul yaitu Semarak Budaya Ramadan Masa Kesultanan Banten, yang akan diisi oleh Ustadz Jemi Ibnu Suwardi. Beliau adalah peneliti sejarah Kesultanan Banten. Nah, kalau saya lihat beliau juga merupakan seorang editor buku begitu ya, Banten Manila begitu, hubungan perdagangan. Nah, saya lihat itu sebenarnya buku itu udah lama pernah saya baca, tapi baru kali ini saya bisa bertatap muka via online dengan beliau, Ustadz Jimmy. Alhamdulillah, satu keberkahan dari Allah, beliau insya Allah bisa menerangkan kepada kita, menyampaikan kepada kita dengan sejelas-jelasnya, dengan gamblang bagaimana budaya Ramadan di Kesultanan Banten, yang mana kita mengenal Kesultanan Banten itu pada masa lampau, Bapak Ibu, merupakan kesultanan yang besar begitu ya, yang disegani. Tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga disegani oleh bangsa-bangsa Barat begitu. Nah, bahkan Kesultanan Banten itu kalau pengetahuan atau berdasarkan sumber yang saya baca itu bahkan ada dutanya atau kedutaan besarnya dengan ini adalah Italia begitu, sama seperti Kesultanan Aceh Darussalam pada masa itu. Nah, mungkin akan lebih jelas nanti disampaikan oleh Ustadz Jemi Ibnu Suwardi. Barangkali itu profil singkat dari beliau yang saya sampaikan. Oh ya, beliau ini S1-nya Ustadz S1-nya di UIN Serang ya, Ustadz ya? UIN Banten ya, Ustadz? Di UIN Serang. Oh ya, UIN Serang. Nah, kemudian S2 beliau ini di Universitas Ibnu Khaldun. Dan saya juga sangat tertarik dengan guru beliau di sana, yaitu Bapak Ustadz Husain Adian Husaini. Adian Husaini, ya gitu Ustadz ya? Iya, betul. Saya banyak membaca waktu itu ketua jurusan saya. Oh iya, ketua jurusan Ustadz di Ibnu Khaldun ya, Ustadz ya? Nah, saya banyak membaca karya-karya beliau, yaitu Ustadz Adian Husaini itu, Bapak Ibu, beliau adalah seorang pemikir Islam. Dan kalau nggak salah beliau tokoh Muhammadiyah ya, Ustadz, atau SI, Serikat Islam. Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah. Oh iya, betul, Dewan Dakwah ya. Nah, banyak buku-buku beliau, terutama tentang yang saya ingat itu tentang ilmu kalam begitu ya, dan ada juga tentang sejarah-sejarah Islam di Nusantara. Alhamdulillah, ini Kang Tatang panitia luar biasa sekali mencari narasumber yang tepat gitu ya di webinar kita kali ini. Silakan Bapak Ibu menuliskan nama asalnya gitu ya. Kalau misalkan ada lembaga maka dituliskan. Selamat menikmati ilmu gitu ya. Selamat menyaksikan, selamat bersama kita di SRI untuk webinar ke-92 kali ini. Waktu dan tempat kita silakan kepada narasumber Ustadz Jemi Ibnu Suwardi untuk menyampaikan materinya. Mangga Ustaz. Iya, sebelumnya ini saya coba connect di laptop, tapi saya ada kendala teknis. Apakah perlu slide presentasi atau tidak kira-kira? Saya pikir akan lebih baik itu ada slide-nya Ustaz. Tapi kalau misalkan mau Ustaz saya bantu, maka dikirimkan via WA saya Ustaz, atau bagaimana? Yang baiknya aja.
WhatsApp ke Kang Tatang ya? Boleh, silakan. Nanti dari Kang Tatang ke saya atau langsung ke saya aja juga boleh, Ustaz. Nomornya kan belum ada soalnya. Oh, saya chat, Ustaz ya. Oh, boleh. Saya chat di ini, saya Japri. Maka Ustaz, sudah saya kirimkan. Oke, ini sudah ada beberapa yang Belum masuk ya? belum masuk, Ustaz. Iya. Tapi sudah saya chat di sini, direct message. Checklist atau di WhatsApp? Di Zoom, Ustaz, di Zoom. Oh, di Zoom. Iya. Masalahnya filenya masih ada di komputer. Oh begitu. Bangga Ustaz, kalau Iya. bisa dikirim saya tunggu saja. Boleh ke saya aja, Ustaz. Ya, Saya kalau Kang Kang Tatang bangga. Dah. Alhamdulillah sudah 22 orang partisipan kita Bapak Ibu untuk sore ini. Semoga masih bertambah begitu ya. Saya Biasanya. udah masuk ke Kang Tatang ya? Oke, baik. Kang Tatang kalau mau diteruskan ke saya mangga Kang. Atau Kang Tatang yang nge-share, saya jadikan Kang Tatang hostnya. Oke, sudah diteruskan Kang Doni. Sip. Baik. Siap. Baik, Ustaz. Sudah siap, silakan. Baik, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang ada di komunitas Student Rihlah Indonesia yang berkenan mengundang saya untuk sharing tentang sedikit pengetahuan saya di Kesultanan Banten. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari menjelang berbuka ini kita masih diberikan nikmat bersama-sama menjalankan ibadah puasa Ramadan yang mana pada hari ini masuk kalau tidak salah ke hari yang ke-14. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW, yang mana atas jasa beliau kita umat kita jahiliyah pada kehidupan Islamiyah. Ya, ini bisa di-unmute dulu ya pesertanya. Kemudian mohon maaf, Ustaz, itu ke-mute ya, Ustaz. Oh ya. Oke, ya. Baik. Kemudian yang saya hormati juga Kang Tatang, termasuk Kang Moderator, Kang Don ya. Mudah-mudahan jejak tradisi keilmuan yang sedang dibangun oleh teman-teman di Student Rihlah akan terus konsisten dan istiqomah, karena kita ketahui untuk membangkitkan tradisi keilmuan seperti dikatakan oleh guru kita Dr. Adian Husaini di zaman postmodernisme saat ini atau bahkan di zaman digital saat ini,
sangat sulit sekali. Jadi ini satu tantangan yang tersendiri untuk sama-sama kita jalani bersama. Mungkin ke slide pertama dulu, Kang Don. Iya. Oke, nah ini. Saya ingin memulai dengan satu adagium ya, atau satu ungkapan dari Minangkabau yang berbunyi adat basandi sara, sara basandi kitabullah, sara mangato, adat memakai. Artinya adat itu bersendikan syariat, syariat bersendikan kepada kalamullah, kitabullah, syariat berkata, dan adat yang memakai. Dari ungkapan ini, kenapa ini diawali dengan ungkapan ini? Karena dalam satu kesempatan saya melakukan diskusi dengan Profesor Ayang Utreza Yakin, yakni seorang guru besar di salah satu perguruan di Belgia, kalau tidak salah Leuven University. Beliau, saya coba memberikan ungkapan tentang bagaimana Banten itu memiliki adat yang bersendikan kepada syariat. Hanya saja Banten tidak, atau dalam bahasa selain Minangkabau, tidak ada ungkapan yang lebih tepat untuk menggunakan bahwa diksi adat yang ada di Banten itu juga bersendikan dengan syariat. Jadi tidak hanya di Minangkabau yang memiliki undang-undang adat bersendikan syariat, di Banten juga pada umumnya adat yang berlaku di Banten itu bersendikan kepada syariat. Karena didapati undang-undang Banten yang memiliki lebih dari 1000 halaman naskah kuno yang disimpan oleh Snok Groenje yang ada di Belanda, mendapatkan bahwa undang-undang Banten itu diambil dari adat istiadat di Banten yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ini menarik. Karena kalau kita lihat, umpamanya suku bangsa yang lain seperti Sunda atau Jawa, ada seperti dualisme antara adat dengan syariat. Tapi kalau di Banten, seperti halnya di Minangkabau, syariat itu menjadi inspirasi untuk kemudian melahirkan adat. Nah, ini menarik. Oke, next. Ya, next. Ya, sebelumnya saya ingin memberikan keterangan sedikit tentang Banten. Seperti diungkapkan oleh Claude Guillot, seorang guru besar di Prancis, di mana beliau mengatakan bahwa pada permulaannya Banten adalah satu negeri yang bersifat Jawa yang muncul di tahun 932 sampai 1030. Jadi sebelum munculnya Pajajaran. Kemudian yang kedua adalah sebuah negeri yang di bawah kekuasaan Sriwijaya. Itu di tahun sesudahnya, tahun 1030 sampai 1200. Kemudian yang ketiga, yaitu sebuah negeri yang merdeka. Tapi Banten ini belum menjadi sebentuk kesultanan, melainkan masih sebentuk pemerintahan lokal, yang mana pusat pemerintahannya itu ada di Banten Girang. Kemudian di tahun 1400, masuk ke wilayah kekuasaan kerajaan Pajajaran. Sampai kemudian muncul Kesultanan Banten yang diawali dengan aneksasi Demak, menguasai Sunda Kelapa, dan kemudian Sunan Gunung Jati langsung merangsek ke ujung barat Pulau Jawa, sehingga singkat cerita di tahun 1526 lahirlah satu bentuk pemerintahan Islam, yakni Kesultanan Banten. Kemudian di poin 6, 7 ke 8 itu tambahan dari saya, di mana Banten akhirnya di tahun 1682 sampai 1690 itu masuk pada peralihan otoritas VOC Belanda, yang mana Belanda dalam bentuk korporasi, bukan bentuk negara. Kemudian di poin ke-7 terus berlanjut sampai di tahun 1808. Tadi peralihan artinya itu masih ada otoritas, dan di poin ke-7 dari tahun 1690 korporasi Belanda yang bernama VOC betul-betul mengintervensi secara politis Kesultanan Banten.
Kemudian akhirnya di tahun 1808 secara state, nation, atau negara, pemerintahan Belanda menguasai Kesultanan Banten dari tahun 1808 sampai lebih tepatnya tahun 1942 ketika Jepang datang. Kemudian masuk peralihan masa Jepang, 42 sampai 45 kita merdeka. Next. Oh ya, ini saya dikasih waktu sampai jam berapa ya? Pemateri itu sampai jam 16.50, Ustaz. 16.50. Oke, berarti masih ada 20 menit lagi ya? Iya. Nah, tadi sempat singgung di awal, teman-teman sekalian, bahwa negeri yang bersifat Jawa itu pada mulanya adalah orang-orang yang tinggal di Jawa bagian tengah, saat itu Mataram kuno, yang mulai hilang pada sejarah politik Nusantara, itu melarikan diri ke ujung barat Pulau Jawa. Jadi ada terbagi dua kelompok, yang satu ke Jawa Timur dan yang satu ke Jawa ujung barat Pulau Jawa. Kemudian membangun sebuah candi di Gunung Pulau Sari, yang mana dikenal sebagai Kerajaan Taruma, yang akhirnya juga hilang di akhir abad ke-7. Nah, next. Ya. Nah, kemudian di tahun 1030 tadi sempat kita singgung bersama juga, karena Banten ini posisinya secara geografis itu menguasai Selat Sunda, sehingganya Banten menjadi satu titik yang strategis, karena ada satu ungkapan bahwa siapa yang menguasai Selat Sunda, maka dia akan menguasai Nusantara, di mana dalam satu buku menyebut bahwa selat terakhir yang berhasil jatuh ke tangan bangsa Barat adalah Selat Sunda, di mana sebelumnya yang kita ketahui ada 4 selat di Nusantara, seperti Selat Malaka, kemudian ada selat di Indonesia Timur, ada 2 ya, juga di Makassar, di mana ketiganya itu sudah dikuasai oleh bangsa Barat, yakni Belanda dan Portugis. Tinggal Selat Sunda yang belum dikuasai. Akhirnya di tahun 1688 atau di permulaan tahun 1700, jatuhnya Selat Sunda itu menjadi penanda kegelapan dalam kehidupan di seluruh Nusantara. Next. Ya. Ya, kita langsung ke membahas pada Kesultanan Banten. Tadi kita dapati bahwa sejatinya ini sebenarnya lebih enak kalau saya yang ini ya, operate, tapi karena kendala teknis, jadi kita akan coba minta bantuan kepada Kang Moderator, di mana pada slide yang kelima ini, di Kesultanan Banten, yakni Syarif Hidayatullah mengutus putranya Muhammad Hasanuddin untuk berdakwah ke ujung barat Pulau Jawa. Dalam perkembangan dakwahnya kemudian mampu melahirkan sebuah kekuatan politik Islam yang baru bernama Kesultanan Banten. Hal ini menjadi satu temuan yang menarik ya. Karena pertama, Kesultanan Banten itu didirikan langsung oleh zuriat dari Rasulullah. Mungkin saya boleh subjektif katakanlah, mengklaim bahwa satu-satunya sistem politik Islam kesultanan di Pulau Jawa yang didirikan langsung oleh zuriat Rasulullah adalah Kesultanan Banten. Terlepas kemudian muncul nanti di tahun 1700 atau 1800 lahir Kesultanan Cirebon atau Sumedang ya. Tapi yang secara identik memiliki kekuasaan full di Pulau Jawa, yakni Kesultanan Banten lah satu-satunya kesultanan yang didirikan oleh zuriat Rasulullah, yakni Syarif Hidayatullah, kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Hasanuddin. Nah, kemudian next. Ya. Boleh next? Ya, ini silsilah yang ada di sempat sebelumnya.
Ya, sebelumnya Kang. Silsilah tadi Kang. Ya, silsilah pendiri Kesultanan Banten itu secara filologis diteliti oleh Husein Jayadiningrat dalam bukunya itu Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten. Ya, mungkin ya oke. Nah, ini satu hal yang menarik menurut saya, temuan yang menarik bahwa Kesultanan Banten sebentar. Ya, sebentar. Ya, ini Sat. Ya, kayaknya ya. Sebelumnya Kang, sebelumnya. Yang halaman 9. Slide nomor 9. Oke, ya. Ini silsilah Kesultanan Banten yang secara sederhana dikutip oleh Husein Jayadiningrat dalam naskah sejarah Banten, kemudian ditulis dalam disertasinya di Belanda, di mana Husein Jayadiningrat menjadi orang Indonesia pertama dan juga orang Banten yang mendapatkan gelar doktor di perguruan tinggi Eropa. Ya, terlepas beliau memiliki afiliasi politik tertentu, tapi secara prestasi kita boleh berbangga karena orang Nusantara pertama ya yang mendapatkan gelar doktor di Eropa. Ya, bahkan belum ada orang Malaysia, orang Singapura, orang Thailand. Nah, itu adalah orang Indonesia dan lebih spesifik lagi orang Banten, yaitu Husein Jayadiningrat. Nah, Husein Jayadiningrat yang meneliti mula-mula tentang naskah sejarah Banten, yakni sebuah naskah yang ditulis di abad ke-16 di zamannya Sultan Ageng Tirtayasa, menceritakan tentang kegemilangan Kesultanan Banten. Nah, itu dituliskan silsilahnya bahwa Syarif Hidayatullah adalah salah satu dari zuriat dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kemudian nanti yang akan mempengaruhi positioning Kesultanan Banten secara geopolitis baik di Nusantara maupun dalam sistem internasional Islam, yakni kekhilafahan, maupun dalam pandangan negeri Mekah dan Madinah. Karena itu nanti di slide yang akan datang akan kita uraikan bahwa Banten memiliki posisi yang penting dalam posisi di kekhalifahan maupun di Syarif Mekah. Next. Ya. Ya, kita masuk pada era Maulana Hasanuddin. Jadi Maulana Hasanuddin adalah kita kenal sebagai Sultan Banten yang pertama. Beliau adalah orang yang mendakwahi kaum Ajar yang ada di ujung barat Pulau Jawa, di mana kaum Ajar ini kalau kita kenal sebagai agama Hindu dan Buddha. Tapi kemudian ada satu penelitian yang ditulis oleh Dr. Ade Jaya Suryani yang meneliti tentang suku Baduy, bahwa kaum Ajar ini adalah bukan beragama Hindu dan Buddha, karena Hindu dan Buddha itu satu agama yang transnasional yang berasal dari di luar Nusantara. Agamanya adalah agama Sang Hyang. Kita ketahui Sang Hyang kalau sekarang ini diyakini oleh orang yang beragama Hindu Bali. Dan ternyata temuannya yang didapat dalam disertasi Pak Dr. Ade Jaya, keyakinan orang Baduy, ya, orang Baduy itu adalah yang menyembah Sang Hyang. Yang kalau teman-teman pernah datang ke Baduy, kalau ditanya agamanya apa, katanya agamanya adalah agama Nabi Adam. Nah, ini menarik, perlu pentelahan lebih lanjut ya. Orang lebih sering menuduh Islam sebagai agama transnasional yang datang dari Arab. Maka sejatinya Hindu dan Buddha pun juga adalah agama transnasional. Dia bukan agama lokal, agama tempatan. Nah, ini menarik. Nanti kalau kita kajian tentang agama-agama di Nusantara. Ya, next.
Maulana Hasanuddin berkuasa sampai tahun 65, kemudian dilanjutkan oleh anaknya, yakni Maulana Yusuf, yang berkuasa sampai tahun 1580. Nah, di Sultan Banten yang kedua ini, Maulana Yusuf melakukan ekspansi wilayah yang lebih luas. Tadinya wilayah geografis Kesultanan Banten hanyalah kalau kita cocokkan dengan provinsi saat ini, hanyalah provinsi Banten dan ditambah dengan provinsi DKI Jakarta. Itu ditambah provinsi Lampung. Itu daerah geografis sejak Maulana Hasanuddin. Nah, sejak Maulana Yusuf, beliau melakukan ekspansi untuk menguasai Jawa Barat. Karena Pajajaran yang sekarang secara geografis itu adalah Jawa Barat, itu memiliki satu keinginan dalam semangat Maulana Yusuf, karena dianggap Pajajaran masih belum beragama Islam. Ya. Jadi itu semangat ekspansionalisme atau semangat dakwah ya. Dakwahnya untuk mengembangkan Islam sampai akhirnya di zaman Maulana Yusuf, secara geografis Kesultanan Banten mengalami penambahan luas yang cukup signifikan. Karena sepenuhnya wilayah Jawa Barat saat ini, yang kita kenal sangat luas sekali, itu dikuasai oleh Kesultanan Banten. Akhirnya penerus kerajaan Pajajaran adalah Kesultanan Banten. Jadi sangat luas sekali wilayah geografis Kesultanan Banten. Di mana Maulana Yusuf kemudian membangun kota dengan bata dan karang. Satu disertasi yang ditulis oleh Ibu Ongko Dharma di Universitas Indonesia menyebut bahwa Kesultanan Banten menjadi kesultanan yang kosmopolit dan maju, ditandai dengan istana yang dibangun dari batu bata. Ini masih sangat jarang di saat itu, di abad ke-16. Yang saat itu baru ada Kesultanan Aceh, Kesultanan Makassar, dan Kesultanan Mataram, dan Kesultanan Banten, yang di mana 4 kesultanan ini sudah memiliki istana yang terbuat dari bata ya. Kalau kita lihat, katakanlah Kesultanan Pagaruyung itu istananya masih dari kayu ya. Bahkan sampai sekarang dipertahankan, yang sempat terbakar di zaman SBY. Ini menarik. Jadi satu bentuk kemajuan Kesultanan Banten itu ditandai dengan bangunan-bangunan permanen dengan batu bata. Dan lebih lanjut, Ibu Ongko Dharma mengatakan bahwa wilayah istana Kesultanan Banten itu paling luas wilayahnya, kurang lebih radius 1 kilometer. Jadi betapa sangat besar dan luas sekali istana Kesultanan Banten dibandingkan dengan Kesultanan Aceh, Mataram, dan Makassar, yang di zaman abad ke-16 kesultanan itu adalah kesultanan yang besar. Ya. Next. Ustadz, sebelumnya mungkin mohon izin menyampaikan, ini Zoom-nya bukan Zoom yang premium, Ustadz. Jadi 40 menit itu berakhir. Karena Zoom yang premiumnya itu tadi bermasalah, tidak bisa digunakan. Jadi kita pakai Zoom ini. Jadi mungkin kita sampaikan kepada peserta webinar, kalau misalkan nanti Zoom-nya berakhir, ya silakan kita coba masuk lagi di link Zoom yang sama. Begitu. Mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanannya. Mungkin silakan Pak, dilanjutkan. Tadi sampai 50 ya? Iya, silakan. Iya. Nah, Maulana Muhammad adalah Raja Banten yang ketiga. Beliau memerintah dari tahun 1580 sampai 1596, di mana beliau memiliki keinginan ekspansi